Perkenalkan, saya Dewi Liana sebagai pemateri pertama tentang pengertian administrasi pendidikan atau sekolah dan tujuan administrasi pendidikan atau sekolah. Pengertian administrasi menurut para pakar. Yang pertama, Henry Fagnol, pakar manajemen Prancis, mengemukakan bahwa administrasi adalah fungsi dalam organisasi niaga yang unsur-unsurnya adalah perencanaan, perorganisasian, pemberian pemerintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. 2. Menurut Jesse B. Shears, mengemukakan bahwa administrasi adalah proses kegiatan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Educational administration is the process include the following activities: planning, organization, direction, coordination, and control. 3. William H. Neumann menyatakan bahwa administrasi dapat dipahami sebagai pembimbing, kepemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang ke arah pencapaian tujuan bersama. Yang keempat, menurut Otway Tate, mengemukakan bahwa administrasi adalah usaha yang luas, mencakup segala bidang untuk memimpin, mengusahakan, mengatur kegiatan kerjasama manusia yang ditunjukkan pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu. Yang kelima, menurut De Liange, mengemukakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan-pekerjaan induk dan sumber-sumber kegiatan lainnya yang bermaksud untuk mencapai tujuan apapun dalam usaha bersama dari sekelompok orang. Yang keenam, menurut Sondang Pesiagian, adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dari pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perbedaan formulasi pengertian administrasi di atas hanya terletak pada titik tekan dan perbedaan, namun prinsip dasarnya sama. Pada dasarnya yang menjadi perhatian administrasi adalah tujuan, manusia, sumber, dan waktu. Gabungan dari keempat unsur ini merupakan gambar satuan sosial yang biasa disebut organisasi. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut para pakar. Yang pertama, menurut J.J. Rousseau, mengembangkan teori pendidikan naturalistik atau kembali ke alam. Tujuan pendidikan menurut Rousseau adalah membentuk manusia bebas, merdeka, tanpa tekanan dan ikatan. Yang kedua, menurut M.J. Leitgeb, dengan teori pendidikan fenomenologis, bertolak dari analisis tentang situasi pendidikan. Dengan analisis fenomena pendidikan ditemukan unsur-unsur pendidikan yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Leitgeb adalah kedewasaan individu dalam aspek individualistik, sosialitas, moralitas, dan personalitas. Keseluruhan situasi pendidikan termasuk tujuan pendidikan pada akhirnya bermuara pada konteks sosiokultural di sini dan sekarang. Yang ketiga, menurut Piaget, pendidikan dapat didefinisikan sebagai penghubung dua sisi. Di suatu sisi, individu yang sedang tumbuh berkembang, dan di sisi lain nilai sosial, intelektual, dan moral menjadi tanggung jawab pendidik untuk mendorong individu tersebut. Keempat, menurut Brunner, menjelaskan bahwa pendidikan bukan sekedar persoalan teknik mengelola informasi, bahkan bukan penerapan teori belajar di kelas atau menggunakan hasil ujian prestasi yang berpusat pada mata pelajaran. Pendidikan merupakan usaha yang kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan dengan kebutuhan anggotanya dan menyesuaikan anggotanya dengan cara mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan. Yang kelima, menurut John Dewey, mempelopori teori pendidikan pragmatis instrumentalistik. Teori ini menyesenyawakan pendidikan dengan kehidupan manusia. Pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual maupun daya emosional atau perasaan, yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Pendidikan menurut Dewey merupakan proses pengembangan, pemeliharaan, dan pengarahan. Pendidikan merupakan alat untuk menjamin keselangsungan hidup.
Bagi Dewey, pendidikan adalah proses tanpa akhir. Tolak ukur mutu pendidikan adalah sampai di mana pendidikan itu mampu menciptakan suasana untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan menyediakan cara-cara untuk membuat pertumbuhan itu terlaksana dengan baik. Pengertian administrasi pendidikan. Setelah mendapatkan gambaran tentang pengertian administrasi dan pengertian pendidikan tersebut di atas, maka akan lebih mudah memahami pengertian administrasi pendidikan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan. Berikut ini dikemukakan pendapat beberapa pakar tentang administrasi pendidikan. Yang pertama, Robert E. Wilson mengemukakan administrasi pendidikan adalah koordinasi, kekuatan penting untuk pengajaran yang lebih baik seluruh anak-anak dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan dan menjamin pencapaian tujuan. Yang kedua, Calvin Grader menyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikut sertakan sebuah sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, yang berusaha mencapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin. Yang ketiga, menurut Dzam Satori, menjelaskan bahwa administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan secara efisien dan efektif. Yang keempat, menurut Oteng Sutiasna, mengemukakan bahwa pendidikan administrasi sebagai suatu peristiwa mengkoordinasikan kegiatan yang paling bergantung pada orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak. Yang kelima, Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa administrasi pendidikan adalah satu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keenam, menurut Hadari Nawawi, mengemukakan bahwa administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan atau seluruh proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan dan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Yang ketujuh, menurut Chastetter, mengemukakan educational administration is a social process that place within the context of social system, atau administrasi pendidikan merupakan proses sosial yang terjadi dalam konteks sistem sosial. Yang kedelapan, menurut Daryanto, menegaskan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu ilmu tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar tercapai tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Tujuan administrasi pendidikan atau sekolah. Tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya suatu pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan administrasi pendidikan hendaknya didasarkan pada A. Tujuan pendidikan dan perkembangan anak didik. B. Adanya koordinasi dalam sebuah usaha. C. Penggunaan waktu dan tenaga dan alat secara efektif dan efisien. D. Partisipasi yang luas dalam menentukan polisi dan program. E. Memindahkan kekuasaan dengan tanggung jawab. F. Menghindarkan overlapping fungsi. Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai, guru, sarana prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapaian tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Tujuan jangka menengah administrasi pendidikan mengarah kepada pencapaian tujuan institusional
setiap jenis dan jenjang program pendidikan. Sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Manfaat administrasi sekolah memberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Penyusunan kurikulum oleh sekolah mendorong guru untuk berinovasi dengan melakukan eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Juga mendorong guru untuk berinovasi dengan melakukan eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Administrasi sekolah mendorong fungsionalisme guru dan kepala sekolah dan memberikan rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat, meningkatkan dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi. Semisal orang tua dapat mengawasi langsung proses belajar anaknya. Fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan menurut GR Terry mengungkapkan fungsi tersebut yaitu ada planning atau perencanaan, ada organizing atau pengorganisasian, ada actuating atau pelaksanaan atau bisa juga disebut pengerahan, dan ada controlling ataupun pengawasan. Planning atau perencanaan setiap provinsi perencanaan terlebih sebelum melaksanakan. Perencanaan adalah menghampiri masalah. Dalam penghampiran masalah itu, si perencana berbuat merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi. Terus organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujudnya suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Adapun actuating, pelaksanaan atau pengarahan. Pengarahan yaitu untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah. Controlling, pengawasan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Tugas atau peran guru dalam administrasi pendidikan sekolah. Peran guru dalam administrasi sekolah. Guru merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan yang memiliki peran sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru tidak hanya sekedar menyampaikan informasi kepada siswa, namun secara luas, guru juga memainkan peran sebagai pemimpin pendidikan. Manajemen adalah suatu kegiatan atau usaha yang berfungsi untuk melayani, mengarahkan, atau mengatur segala kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen pendidikan adalah proses mengarahkan segala sesuatu, baik pribadi, mental, maupun material, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Apabila guru mampu memenuhi tugas pendidikannya dan dapat berfungsi sebagai kepala sekolah, maka dapat dikatakan guru tersebut mampu memenuhi persyaratan profesional guru. Memahami manajemen pengembangan kurikulum sangat berguna bagi guru untuk mengubah kurikulum menjadi pengalaman belajar siswa. Pemahaman tentang dalam tugas menghasilkan lulusan yang berkualitas dari mahasiswanya. Pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada pengembangan pribadi dan profesional mereka. Pemahaman tentang infrastruktur dan manajemen properti membantu memperluas pandangan mereka tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam perencanaan, penggunaan, dan evaluasi infrastruktur dan fasilitas yang ada sehingga fasilitas infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Memahami seluk-beluk manajemen keuangan membantu guru
untuk memprioritaskan tugas mereka, karena bagaimanapun juga sumber daya yang bersedia untuk mendukung kegiatan mereka juga terbatas. Memahami hubungannya antara sekolah dan masyarakat membantu pendidik menjadikan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat, sehingga dapat terjadi kerjasama yang baik antara keduanya. Peran guru dalam pengelolaan siswa adalah sebagai panitia kompetisi ujian masuk baru, mendorong adaptasi siswa dengan lingkungan sekolah, mencatat dan memantau kehadiran siswa, melakukan tes profesiensi, menciptakan suatu motivasi bagi siswa, menciptakan sekolah yang baik atau kelas, disiplin dan pelaksanaan konseling karir serta tindak lanjut lulusan.